Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dewi Ratnasari Tamba dengan NIM 210111100093. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara kelas A dengan dosen pengampu Bapak Helmi Bohemia, SH.MH. Baik, selanjutnya mengenai analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya nomor 137-G/2018-PT UN Surabaya. Yang pertama adalah kompetensi mengadili sengketa tata usaha negara. Pada contoh salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ini, jenis sengketa tersebut adalah sengketa kepegawaian. Berdasarkan ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1946 mengatur mengenai pengadilan bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Kemudian, berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka Pengadilan Tata Usaha Surabaya berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini. Selanjutnya ada subjek sengketa. Subjek sengketa ini, ketentuan mengenai pencantuman pihak-pihak dalam sengketa tata usaha negara diatur dalam pasal 109 ayat 1 huruf B junto pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1946 bahwa yang harus dicantumkan terkait subjek atau pihak-pihak yang berperkara dalam proses peradilan tata usaha negara adalah yang pertama, ada nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya. Yang kedua, ada nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat. Maka dari itu, pada contoh kasus sengketa tata usaha negara ini, pihak yang berperkara adalah sebagai berikut. Yang pertama ada penggugat, yakni bernama Habibuddin, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Aeng Bato, RT 006, RW 006, Desa Kapedi, Kecamatan Buto, Kabupaten Sumeneb, pekerjaan wira swasta berdasarkan surat kuasa tertanggal 20 Agustus 2018 memberikan kuasa kepada Muhammad Bishri, SHI, dan Muhammad Khairul Rizal, SHI, MH, advokat atau pengacara yang tergabung dalam kantor hukum Bishri and Partners Law Office yang beralamat di kantor Jalan Medokan Semampir, AWS 1 nomor 21 Kota Surabaya. Selanjutnya ada tergugat, yakni nama jabatannya adalah Kepala Desa Kapedi, tempat kedudukannya Jalan Raya Kapedi nomor 14 Desa Kapedi, Kecamatan Buto, Kabupaten Sumeneb. Selanjutnya adalah objek sengketa. Objek yang disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara ini adalah keputusan tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dalam perkara ini, objek gugatan yang diajukan oleh penggugat merupakan suatu keputusan tata usaha negara, yakni yang pertama, keputusan tata usaha negara berupa keputusan Kepala Desa Kapedi, Kecamatan Buto, Kabupaten Sumeneb, nomor 188/01-KEP-435.306.103/2018 tentang pemberhentian perangkat Desa Kapedi, Kecamatan Buto, Kabupaten Sumeneb yang diajukan kepada Saudara Habibuddin tertanggal 2 Juni 2018. Selanjutnya, yang kedua adalah keputusan tata usaha negara berupa keputusan Kepala Desa Kapedi, Kecamatan Buto, Kabupaten Sumeneb nomor 188/garing 03/306.103/2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa Kapedi, Kecamatan Buto, Kabupaten Sumeneb yang ditujukan kepada Saudara Muhammad Riyad Firdaus tertanggal 6 Juli 2018. Berdasarkan hal di atas, kasus tersebut termasuk ke dalam objek sengketa tata usaha negara karena merupakan suatu penetapan tertulis yang bersifat individual, konkret, dan final, sehingga pihak penggugat merasa dirugikan oleh penetapan tersebut. Selanjutnya adalah posita dan petitum. Posita atau dasar gugatan berisikan dalil-dalil penggugat untuk mengajukan gugatannya, diuraikan secara ringkas, sederhana, dan harus jelas atau terang.
biasanya berisi tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang merupakan uraian dari duduk perkara suatu sengketa dan berisi fakta hukum terkait hubungan hukum antara para pihak, yakni pihak penggugat dan tergugat. Sedangkan petitum adalah kesimpulan gugatan yang berisikan hal-hal yang dituntut oleh penggugat untuk diputuskan oleh hakim. Pada sengketa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya nomor 137-G/2018-PTWN Surabaya, yang menjadi posita dan petitumnya adalah yang pertama, posita bahwa diterbitkannya keputusan Kepala Desa KPD Kecamatan Pluto Kabupaten Sumeneb dengan nomor 188-01-KIP-435.306.103/2018 tentang pemberhentian perangkat Desa KPD Kecamatan Pluto Kabupaten Sumeneb yang ditujukan kepada Saudara Habibudin tertanggal 2 Juni 2018 oleh tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni pasal 24 ayat 4 huruf D dan pasal 53 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, junto pasal 68 ayat 2 dan pasal 69 PP Nomor 43 Tahun 2014 bagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015, junto pasal 5 ayat 1, 2 dan 3, ayat 5, ayat 6 Permendagri Nomor 67 Tahun 2017. Selanjutnya adalah bahwa objek gugatan yang diterbitkan oleh tergugat selaku badan atau pejabat tata usaha negara tersebut secara jelas telah mengabaikan, tidak memperhatikan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, yakni asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan dan proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas. Sedangkan petitum yang dimuat dalam putusan tersebut adalah mengenai mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh tergugat. Yang ketiga, mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh tergugat. Dan yang terakhir adalah menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Selanjutnya ada tenggang waktu. Untuk objek gugatan berupa keputusan tata usaha negara berupa pemberhentian atau pengangkatan perangkat Desa KPD Kecamatan Pluto Kabupaten Sumeneb yang ditujukan kepada Saudara Muharyat Firdaus tertanggal 6 Juli baru diketahui oleh penggugat pada tanggal 6 Juli pada saat adanya pelantikan perangkat desa baru di Balai Desa KPD Kecamatan Pluto. Sementara itu, penggugat mendaftarkan gugatan pada tanggal 27 Agustus 2018, sehingga gugatan penggugat masih dalam tenggang waktu yang sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Selanjutnya ada diktum. Pada sengketa tata usaha negara dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya nomor 137-G/2018-PTWN Surabaya yang menjadi diktum atau amar putusan yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019, yaitu mengadili yang pertama, mengabulkan gugatan tergugat untuk seluruhnya, menyatakan batal keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh tergugat berupa keputusan Kepala Desa KPD Kecamatan Pluto Kabupaten Sumeneb. Yang ketiga, mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh tergugat. Yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp629.500. Dari kesimpulan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan tata usaha negara Surabaya nomor 137-G/2018-PTWN Surabaya terkait sengketa tata usaha negara antara Habibudin selaku penggugat yang menggugat Kepala Desa KPD selaku tergugat berupa keputusan Kepala Desa KPD Kecamatan Pluto Kabupaten Sumeneb tentang pemberhentian perangkat desa secara keseluruhan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dari segi putusan maupun sistematika putusan. Begitu juga dengan subjek, objek, kompetensi, tenggang waktu mengajukan gugatan sudah tepat, sehingga hal tersebut mengindikasi bahwa putusan tata usaha negara tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.